Selamat pagi Tribuners. Inilah kondisi terkini di alun-alun Kabupaten Garut. Alun-alun yang beberapa waktu lalu diresmikan, direvitalisasi, dan inilah wajah baru dari alun-alun Garut atau lapangan Otto Iskandar-Dinata. Kita lihat ada beberapa banyak perubahan, banyak sekali. Dan inilah kondisi terkini pagi-pagi. Ada anak-anak bermain sepak bola. Kemudian di sana ada tempat bermain untuk anak kecil usia dini. Dan ini alun-alun Garut ini merupakan alun-alun yang bersejarah ya, karena dulu pada zaman Belanda sebelum Kabupaten Garut pindah ke sini, ke kota Garut, sebelumnya di Kecamatan Timbangan ya, Kabupaten Garut itu pusat pemerintahannya. Kemudian Belanda memutuskan untuk pindah ibu kota, yaitu pindah ke pemerintahan di Garut ini, di kawasan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota. Dan ini ada Babancong. Babancong ini merupakan ikon yang bersejarah bagi kota Garut itu sendiri, karena di Babancong ini, di bangunan ini, semua pemimpin-pemimpin dari mulai bupati, Presiden Soekarno pun pernah berpidato di Babancong ini. Dan nama Garut Kota Intan itu tercetus dari diucapkan oleh Bung Karno saat kunjungannya ke Garut di Babancong ini. Dan bupati-bupati ini memakai Babancong ini sebagai tempat untuk menyaksikan gelaran-gelaran penampilan dari masyarakat itu sendiri, seperti adu domba dan sebagainya. Itu para pemuka, para pemimpin kabupaten itu di sini duduknya. Kemudian mengarah ke sini lapangan Otto Iskandar-Dinata. Saya tidak tahu ya kenapa nama lapangannya Otto Iskandar-Dinata. Dan di depan ini ada toilet yang cukup rapih ya. Ini juga cukup segar, perubahannya cukup mencolok, ada tribunnya juga. Tapi memang alun-alun itu menjadi ikon yang penting ya di salah satu kabupaten, termasuk Kabupaten Garut itu sendiri, karena wajah dari kabupaten itu biasanya dilihat dari alun-alun. Dulu di sini, di lapangan ini, lapangan biasa aja dengan material paving block. Sekarang dengan dirubah ya. Dan ini wajah dari Cidagung Garut. Bersejarah juga, tapi saya kira cukup disayangkan karena memang dulunya mungkin pemugaran, jadi tidak terlihat bagian mana wajah Masjid Agung ini yang dinilai heritage, yang bersejarah tentunya. Lihat dari foto-foto zaman dulu, memang bangunannya tidak seperti ini, dan sampai sekarang tidak tahu nih mana nih bangunan-bangunan yang masih dipertahankan di Masjid Agung ini. Ini cukup bersejarah, diapit. Jadi alun-alun ini diapit Masjid Agung yang bersejarah, kemudian Babancong. Di sini juga tersedia museum yang sedang dipersiapkan, kemudian perpustakaan yang sedang dipersiapkan. Di belakang tribun ini ada museum nantinya. Museum Bupati Garut dari masa ke masa. Jadi
cara kerja Bupati Garut, apa aja yang dibangun Bupati Garut dari masa ke masa. Di sana ada Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur, Bupati Garut, Wakil Bupati sedang melihat ke sini. Oke. Itulah pemirsa, inilah wajah baru ke Anda warga Garut ataupun yang pernah ke Garut, yang sebelumnya tidak banyak mengetahui tentang kondisi saat ini di Garut. Ya inilah wajah baru alun-alunnya. Dan sebentar lagi Garut pun akan ulang tahun. Kita punya kereta nanti. Kemudian situ Bagadet juga lagi direvitalisasi. Diharapkan bisa selesai di Februari ini di 2022. Kemudian pantai juga ya, pantai selatan, pantai Sayanggelang juga direvitalisasi. Jadi banyak sekali tempat-tempat wisata yang direvitalisasi ya, diperbarui, diperbaiki, termasuk kenyamanannya. Saya kira cukup lama ya untuk bisa mewujudkan revitalisasi itu, karena beberapa tahun terakhir tidak ada revitalisasi yang signifikan gitu, yang seperti Bagadet sekarang yang dirombak sedemikian rupa, diperbaharui sedemikian rupa. Saya kira cukup waktu yang cukup lama buat kabupaten buat mewujudkan revitalisasi tempat wisata termasuk pantai. Dan itu terwujud di tahun ini. Kemudian beberapa kawasan pendakian gunung juga mulai dibuka dan diperbaharui, diberi kenyamanan, dikelola sedemikian mungkin. Masuk wisata-wisata yang ada di desa, wisata-wisata yang ada di desa itu diserahkan langsung kepada pemerintahan desa untuk dikelola menggunakan dana desa. Dan itu banyak sekali di Garut wisata-wisata desa yang tersembunyi di pelosok-pelosok Garut ya, tersembunyi bagus. Ada air terjun, ada sungai, bisa wisata sungai dan lain sebagainya. Itulah pemirsa pagi ini dari Kabupaten Garut. Semoga COVID-19 segera berakhir. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita tahu gelombang 3 saat ini sedang menerjang, dan kita harap kita bisa siap untuk menghadapi itu. Jangan lupa bagi Anda yang keluarga yang belum divaksin untuk segera divaksin, dan vaksin merupakan harapan kita satu-satunya, termasuk dengan protokol kesehatan untuk bisa mencegah COVID-19. Kita beberapa kali diserang oleh COVID-19, kita mengalami PPKM darurat, PPKM level dan sebagainya. Kita siap, dan ini mudah-mudahan kasus di gelombang ketiga ini tidak banyak dan segera tertanggulangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.